Halo guys, balik lagi di YouTube channel gue Nicholas Wijaya. Anjir, udah lama banget gue nggak ngomong itu. Gue kayaknya udah 1 bulan deh gue nggak posting video. Sorry banget buat temen-temen yang emang nungguin video gue. Cuma kemarin emang gue lagi sibuk banget aja karena mungkin akhir tahun juga ya. Di kerjaan juga lagi banyak kerjaan banget, lagi sibuk. Jadi gue sorry banget karena gue nggak sempet bikin video karena banyak kerja di luar kota. Dan sekarang udah masuk ke legit akhir tahun nih yang udah banyak libur ya. Jadi gue sekarang mau bikin video ya. Jadi gue hari ini mau bikin video. Gue hari ini mau bahas salah satu reptil yang ada di rumah gue. Yang sebenarnya ini di OG reptil yang pertama kali gue piara di rumah gue. Bukan pertama kali sih, gimana ya ngomongnya. Dari sesi tahun 2020 ini nih dia reptil pertama nih yang ada di rumah gua nih. Ini sebenarnya reptilnya udah pernah, mungkin kalian udah pernah lihat tapi gue belum pernah bahas. Dan sebenarnya juga pembahasannya mungkin sedikit banget mengenai reptil ini karena reptil ini cuma red iguana ya. Red iguana itu kan banyak dari teman-teman subscriber gua, juga mungkin teman-teman yang nonton juga udah punya lah atau udah pernah pelihara iguana merah. Cuma ini salah satu iguana yang menurut gue spesial aja karena ini salah satu reptil di tahun 2020 yang pertama kali gue beli dan akhirnya gue beli reptil-reptil lainnya. Oke, jadi ikutin keseruan gue hari ini untuk memvideokan untuk membikin yang ngomongnya ya ibaratnya kayak daily vlog gue lah. Sekalian kita review binatang-binatang yang belum pernah gue review sebelumnya. Dan by the way gue ada kepiting. Nanti gue juga mau review kepiting gue. Ini kepitingnya juga lucu banget, warnanya merah. Jadi pas nih di akhir tahun abis Christmas kita bahas yang merah-merah, oke? Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke depan. Kita langsung lihat binatang-binatang gue. Let's go! Oke, sekarang kita di depan. Cuma sebelum kita bahas mengenai si iguana, gue mau kasih makan dulu kura-kura gue ya. Ini gue biasa kasih makan ini buat kura-kura darat, tapi kita sekalian rendam dulu. Jadi nanti pas saya review airnya udah ngembang dan kita bisa kasih makan. Oke, sebentar gue keluar dulu. Nah, gue biasanya kasih makan buat 3 ekor parda itu sebanyak ini nih. 1 genggam, 2 genggam. Kurang deh. Nah, selagi kita nunggu, sekarang mari kita lanjut ke vlog ke binatang pertama gua, yaitu si kepiting ya. Sabar nih, gue siram dulu pardanya. Nah, ini kandang pardanya nih, ditaruh depan. Gue udah pernah bahas belum ini. Ini kandang parda gua. Nah, tuh kalau kalian lihat tuh. Ini pardanya ada 3 ekor ya. Nah, ini kandangnya ukurannya berapa nih? Ini kesininya mungkin 80 cm atau 50 cm kayaknya. 80 deh. Ya, ini 80 cm, kesininya 1 meter lebih. Tuh, jadi masih lumayan besar. Parda-pardanya nih lucu-lucu. Karena hari ini juga lagi panas, gue mau siram mereka deh biar seger. Siram dulu merekanya. Siram. Sekalian kita bersihin lantai-lantainya. Lantai-lantainya kan bekas-bekas tai dan lain-lain. Dibuang semua biar bersih. Panas lagi. Oke, sekarang waktunya gue ke kepiting. Bentar, siram iguana biar kinclongan dikit. Oke, let's go to kepiting. Kepiting. Yes, ini adalah salah satu binatang unik gua, yaitu kepiting. Gue peliharanya di dalam geks kayak gini. Pinggirin dulu ini tutupnya. Ini caranya di dalam geks seperti ini, di bawah pohon. Nah, itu isinya kepiting. Kalau kalian lihat tuh, ini isinya kepiting. Gua nggak tahu ini namanya kepiting apa, gue lupa. Ini gue beli dari Erik
dari Reptile Park. Nah ini nih, harganya waktu itu gue beli 150.000 ya, 150.000. Coba sekarang kita majuin dia agak ke depan deh, kayak bambu. Nih, galak banget cuma kalau kepiting kayak gini, gue takut. Ini size-nya lumayan gede, tapi warnanya unik banget. Aduh. Warnanya gue demen banget. Tuh, warnanya itu apa ya? Capitnya merah. Di bagian mulutnya warnanya ungu gitu. Dan batoknya ini juga bukan warna hitam nih. Cangkang atas ini nih, bukan warna hitam, kayak warna coklat gitu deh, coklat gitu. Dan tuh kakinya juga berbulu ya. Ini lucu banget sih. Basah dikit, sorry mengganggu pagimu. Gue juga bingung mau bahas apa kalau mengenai kepiting yang satu ini, karena sejujurnya gue juga nggak paham banget sama kepiting ini. Yang pasti kepiting ini gue beli dengan harga 150.000. Size-nya nih kalian lihat nih, perbandingan tangan gue takut dicapit. Nah tuh, hampir setelapak tangan lah size-nya ya. Hampir setelapak tangan kalau dia lagi mekarin tuh cangkang. Ya ini makannya gampang. Cuma gue kasih pelet koi sama ikan mas. Nah ikan mas yang biasa gue kasih buat kura-kura tuh gue biasa masukin sini 5 ekor, 6 ekor, seminggu tuh habis. Kalau pelet koi gue pasti setiap hari. Gue kasihnya nggak gitu banyak juga, paling 10 butir paling banyak. Pelet koi yang paling gede itu tiap hari gue kasih gitu. Nah untuk perawatannya sebenarnya ini kepiting itu, pas gue nanya dari si yang jual, si Reptile Park, Eric Reptile Park, dia bilang tuh mendingan pakai pasir malang, dibecek-becekin. Nah kebetulan pasir malang gue lagi habis. Kemarin habis gue cuci semua ini, gue beresin, dan pasir malangnya tuh udah parah banget, udah kotor. Jadi udahlah, sekalian gue buang, sekalian gue ganti. Ini gue sekarang lagi pesen pasir malangnya. Kemungkinan hari Selasa baru sampai. Ini sekarang hari Minggu. Jadi sementara gue kasih si kepiting ini tinggal di air ya, di air yang semana tuh, nggak sampai kelelep kok. Yang penting dia becek-becek santuy aja gitu. Kepiting lucu ya. Gue nggak tahu kenapa gue beli itu kepiting, gara-gara gue pikir kayak kocak aja nih kalau gue beli kepiting, kayaknya lucu gitu buat ditaruh di Gex, di dimin. Nah ini sekarang gue mau bahas dia nih, si iguana tergalak yang pernah gue punya. Ini iguana jarang dihandle, jadi galak banget, tapi warnanya bagus banget. Gak tahu sih menurut kalian mungkin biasa aja, tapi menurut gue bagus banget warnanya. Lihat aja tuh. Nah, aduh, tapi untung gue nangkepnya langsung dapat. Red iguana, kita bahasnya di dalam aja ya. Kalau ini soalnya gue takut lari kalau nggak dipegangin. Coba sini bisa nih kayak. Oke, sekarang gue bahasnya di sini aja deh. Ini adalah red iguana yang gue punya ya. Menurut gue ini salah satu iguana yang paling oke ya. Sebenarnya gue ada satu lagi yang azantik, yang azantik gimana namanya? Yang bawahnya, yang atasnya merah, bawahnya biru. Cuma hari ini kita bahas yang ini dulu aja nih. Yang atasnya merah, bawahnya hijau. Nah ini iguana merah ya. Size-nya ini berapa? 1 meter kali ya. Palingan size 1 meter. Nih ukuran sama tangannya. Ini gue suka banget sama AIDS. Aduh, parah deh, ini iguana bikin luka-luka. Gue suka banget sama dia karena kalau iguana ini ya, kenapa gue suka sama iguana ya? Untung masih kecil gini, jadi masih bisa dipegang dengan gampang. Kalau udah gede kayaknya setengah mati. Ini jarang banget di handle, belum tentu seminggu sekali gue handle. Jadi ini cuma dikasih makan doang, sama disiram air. Nih juga habis disiram air. Jadi rutinitas gue sama iguana ini, kalau pagi itu jam 8-an itu kan panas ya, itu gue pasti siram air di kandangnya. Habis itu tetap ada teduhan di kandangnya. Nanti kita review deh kandangnya ya. Habis ini kita lihat kandangnya. Nah, gue ceritain dulu kenapa gue demen banget sama iguana ini. Kalau iguana itu gue demennya gara-gara ada ini nih. Ini apa namanya nih? Dolep ya? Apa sih? Nah, ada ini nih kayak janggutnya gitu. Ini gue demen banget. Iguana tuh ada ininya, jadi kelihatan maco banget gitu.
Nah abis itu spike-nya juga ini gue demen sama iguana yang ini, karena ini spike-nya tinggi-tinggi tuh, berdiri semua, nggak ada yang tidur. Dulu itu gue sempat pelihara iguana, dia itu spike-nya tidur, banyakan tuh tidur. Nah ini spike-nya jabrik-jabrik begini nih, ini gue demen nih. Nah ini warna merahnya juga kalian lihat, sebenarnya nggak merah gimana ya, cuma karena spike-nya proporsional, tinggi, terus kepalanya putih, dolepnya gede tuh ya. Jadi gue demen aja sama ini iguana yang satu ini ya. Ini iguana ini gue beli tuh tahun ini di mungkin bulan Februari kali ya, enggak, April, bulan Mei. Di bulan Mei itu gue beli di Savera dengan harga 400.000 kalau nggak salah, kecilnya. Nah ini sekarang udah bulan Desember ya, size-nya jadi udah mau 1 meter, apa lebih dari 1 meter. Nah size-nya udah berapa tuh? Nggak tahu sih, coba kalian kira-kira ya, kalian guess ya, ini berapa meter tuh? Nah kayaknya kalau mau buntut sampai deh 1 meter. Ini gue beli masih kecil banget waktu itu, gak baby banget sih, itu masih kecil. Piara berapa bulan, bang, langsung jadi kayak gini. Ini makannya juga gue kasihnya gak selalu sayur, jadi seminggu sekali itu gue pasti kasih buah. Buahnya itu tergantung buah apa yang ada di rumah gue. Biasanya gue kasih paya, kasih pisang, ya paling itu doang sih, paya sama pisang, basic lah ya. Lalu untuk sayurannya gue jarang kasih caisim dan lain-lain. Gue biasanya kasih mereka itu tanaman-tanaman yang ada di rumah gue juga, yang biasanya gue kasih buat pakan-pakan reptil gue. Contohnya gue ada daun kelor sama ada daun paya di depan. Nah itu gue biasa kasih mereka daun kelor sama daun paya. Tapi kebiasaan untuk setiap harinya gue kasih mereka itu pelet. Peletnya ini gue nggak kasih makan pelet iguana sih. Gue biasa kasih makan pelet kura-kura. Ada tuh yang kayak makanan kelinci juga tuh, yang buat yang rumput semua isinya. Nah itu gue juga kasih mereka itu setiap hari. Jadi gue kasih sedikit, gue kasih daun kelor, gue kasih sedikit pelet, gue kasih daun paya. Nah kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu gue nggak kasih sayur, gue cuma kasih makan buah, yaitu pepaya atau pisang. Begitu. Yuk sekarang kita review kandang ya. Oke, sekarang kita review kandang si iguana. Pada kangen nggak sama ini? Dua kadal gue nih, si lucu-lucu, si Safmon. Nah sekarang kita review kandangnya, cuma dari sebelah sana. Tutup dulu. Jadi di kandangnya ini ada 2 pintu. Pintunya itu yang digeser gini bukanya. Kandangnya gede ya. Tingginya aja sama gue masih kalah tingginya. Ini tingginya sekitar 2 meteran. Tingginya 2 meteran tuh kalau kalian lihat dari sini. Nah, tingginya 2 meteran. Semuanya ini pakai ram ya, kawat ram. Di dalamnya ini sebenarnya double ramnya. Dalam itu yang kotak-kotak gede, luarnya yang kotak-kotak kecil. Di atasnya dikasih genteng. Walaupun ini gentengnya bening, tapi yang di bagian sini nih kalau kalian lihat nih ada yang warna hijau tuanya. Jadi ketika panas banget mereka bisa neduh di situ. Oke. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa kandangnya. Kandangnya ini lebarnya nggak lebar banget. Nah ini gue lebarnya itu cuma 50 cm, 60 cm. Kenapa kecil? Karena emang ini raknya sebenarnya tuh gue udah ada lama. Cuma baru gue modifikasi jadi kandang iguana. Tadinya ini rak buat penyimpanan barang. Cuma gue pikir-pikir karena kemarin lagi project bikin ini nih. Kayaknya gue kemarin lagi project bikin kolam kura-kura Ambon. Jadi gue sekalian aja ada kawat ram, gue suruh abangnya kawatin biar bisa buat taruh iguana. Dalamnya ini super simple ya. Gue bingung mau jelasin dari mana. Dalamnya ini tuh ada kayu buat bertengker. Lalu gue ada 2 papan begini nih. 2 papan begini buat iguana-iguana gue tiduran. Lalu di atas sana juga ada tuh papan dan juga ada water dish. Water dishnya kecil. Cuma pakai kotak makan plastik biasa ya. Karena dia juga belum gede-gede banget, jadi cukup buat pakai itu. Dan bawahnya ini langsung ke tanah. Jadi tinggal disemprot doang bawahnya gitu. Sekarang kita lepasin dulu iguana ya, si galak. Nah gini kan lebih enak ngebloknya. Nah si galak ini kandangnya ini ya masih gede banget sih kalau buat dia ya. Kayaknya sampai dia dewasa juga masih cukup karena tinggi banget. Karena kebetulan banget nih iguana itu kan dia suka banget sama yang namanya manjat-manjat. Jadi mereka lebih cocok ditaruh di kandang segede ini, setinggi ini, daripada kalian piara mereka di gex. Jadi menurut gue ini kandang juga udah proporsional banget buat mereka. Dan ini makanan yang sisa-sisanya nih.
daun kelor. Pasti habis kalau kasih makan ini. Ini daun kelor masih banyak banget di bawah. Nah ini kotorannya di bawah ini tinggal disemprot doang nih nanti. Disemprot bersih deh. Ini juga tinggal disemprot doang nih, habis disemprot basah. Ini juga tuh habis semprot. Gitu, keren ya. Iguana gue tuh deketin. Ganteng. Oke guys, jadi segitu dulu aja hari ini videonya ya. Membahas mengenai binatang-binatang, sebenarnya binatang yang udah lama di rumah gue tapi nggak pernah gue review. Ini tuh lihat tuh. Kalau tiap kali gue main iguana pasti aja ada yang luka ya. Jadi kalau buat yang penghobi reptil, tangan luka-luka kayak udah basic lah, udah makanan kita sehari-hari ya. Paling kalau kalian kerja atau kalian kuliah, kalian sekolah, paling banyak yang nanya aja itu tangan apa gitu. Oke, jadi segitu dulu video gua hari ini. Jangan lupa kita mau subscribe, like, dan komen. Dan sorry banget buat teman-teman ya karena gue udah jarang ngepost, udah hampir 1 bulan. Tapi karena ini udah liburan, gue mau sempetin terus ngepost biar nambah-nambah hiburan aja di akhir tahun ini. Oke, sampai ketemu di channel lagi di video berikutnya. Bye bye.